jika seperti kita akan lihat hal tersebut lagi atau tidak, atau cara-cara Marksman versus Marksman yang akan kita saksikan karena Cloud dua-duanya suka loh. Cloudera, Skylar juga. Dua-duanya sekarang udah mengetahui bahwa Cloud tidak menggunakan mana lagi. Dan sasaran yang belum hampir paling cocok. Nah ini, perdebatannya masih belum selesai. Ah ini nih, kita pancing lagi deh ini. Debat lagi nih. Beberapa orang masih suka basic common. Karena ada hybrid rank ini walaupun gak ada mana. Kemarin ada yang Cariran sendiri dia bawanya Assassin. Super Marco dia emblem Philippine bawanya emblem Marksman. Jadi ada 3 nih perdebatannya. Ada juga yang bawanya emblem Tank. 4. Iya, karena dia nyari sustainability-nya. Oke. Jadi itu damage. Tapi setidaknya semua kesimpulan ini bisa sama mau emblem apapun, yang penting build-nya sekarang. Karena build-nya udah nge-skip Corrosion Side dulu. Mereka langsung di Hunter Sword Golden Staff. Tujuannya apa? Biar nanti di menit yang ke-7 mereka bisa team fight. Menit 9 mereka bikin item respect, Wind of Nature atau Rose Gold Meteor. Matt kemarin menunjukkan hal tersebut. Dia langsung bikin item-item respect contohnya Wind of Nature. Menit 9, menit 10 dia udah bisa team fight. Jadi nggak perlu nunggu game lagi untuk Cloud. Kayak udah digeser, dipercepat gitu loh. Berdasar pengalaman kelartifan, sekarang chip terlepas begitu saja. Ngomongin Cloud, chipnya yang lepas ternyata. Iya, itu dia makanya. Lagi dan lagi untuk kick mereka melepas chip. Setelah sebelumnya mereka lepas untuk alter ego. Dan kali ini Anarchy belum tertarik dengan game tersebut. Nah masalahnya nggak cuma Popfuse-nya yang kuat menurutku di sini, tapi masalah utamanya Matilda-nya emang masih open dan mungkin Anarchy yang pengen bawain Matilda tersebut. Tapi di sisi lain kita tahu Chip mengalami adjustment yang luar biasa. Sekarang kita tahu sendiri portalnya udah ada efek immobilize, bukan slow effect lagi. Walaupun Y-Walk-nya 1 menit, tapi nggak masalah. Kayaknya tetap aja sih. Efek immobilize ini loh, yang mereka akan membuat shotgun yang makin powerful dari balasnya. Dan sekarang dikombinasikan dengan sosok Julian bermain dengan sangat early sepertinya pernah ngeliat gue lagi. Tapi karena udah nge-ban Harit ya, otomatis mereka ambil Julian dengan tujuan mereka emang nge-skip aja untuk Lunox Goldman. Karena kalau misalkan udah bawa Julian, bawa Lunox Goldman juga, physical damage-nya di mana? Ya, seluruhnya bakal physical damage nantinya itu bakal bermudah untuk Anarchy membangun pertahanan mereka. Dan sekarang dengan kombinasi yang sudah diamankan dan 2 slot yang tersisa, apakah akan ada Matilda yang dimunculkan kali ini atau justru mereka pengen coba memperebutkan ya tadi goal-nya Cloud? Ini adalah opsi yang bagus sih. Tapi itu dia yang sedang kita perbincangkan dan Matilda. Yang udah sempat aku mention juga bahwa combo Popfuse Matilda ini sangat kuat sekali. Bahkan kalau kita ngomongin win rate ya, ini Geekpop-nya masih 100% dari untuk Matilda dan juga Popfuse-nya. Yep. Tapi ini apabila mereka dalam metode menyerang, Matilda baik banget juga untuk bisa memberikan bantuan terhadap dari Popfuse. Nah, apabila mereka yang lagi diserang dan mungkin posisinya satu-satu dan terpisah, Prof. Masalah tinggal di rotasi sih. Popfuse ini harus banget dapetin level yang tepat. Kalau nggak dapet level 4 di 2 menit awal atau di turtle 1, otomatis Popfuse-nya nggak bakal bisa fungsi di sini. Jadi bakal di skip aja kalau gitu untuk fight selanjutnya. Dan sepertinya vice versa juga ya, ketika kita ngomongin Chip dalam kondisi defense juga akan se-powerful itu. Berbeda ketika memang mereka dapetin early game-nya dan sekarang dengan tambahan Moskov ini jatuhnya buat alternatif team fight 5. Karena kalau misalkan nanti Spirit of Destruction yang nggak kena, masih ada shotgun. Alternatifnya, jadi udah pasti bakal team fight 5 buat teman-teman dari Evolve. Mereka bakal strong banget untuk team fight ber-5-nya. Ya, mobilitasnya bakal tinggi banget. Jadi yang tadi kesempatan 1 kali, sekarang ditambah ya, Prof. Bisa jadi 2 kali. Bisa jadi 2 kali untuk Moskov. Karena kan kalau Moskov masih 50-50 ya. 50-50 dan Spirit of Destruction ya kena ya. Iya, tapi kalau Chip udah pasti ya. Selalu ada kata kalau ya. Selalu ada kata kalau. Kalau kena, dia bisa datang. Next, ini juga ada Nathan nih. Kenapa yang bakal langsung ditutup lagi Magical Damage di ada gold lane yang sepertinya yang dihindari. Gak cuma Magicalnya, tapi memang kira-kiranya Skylar yang wali target. Back sana. Ini mungkin next juga bisa menuju ke hero mid lane yang tersisa, mungkin seperti Aurora juga, karena kita tahu sendiri lah ada Oki Effect dari Evolve karena mereka bakal melakukan event ber-5 karena mempermudah juga bagaimana power mereka ketika mereka ingin melakukan event besar. Tapi aku ngomong-ngomong soal hero mid lane, Zushin gak di-ban dan gak muncul juga. Ketika Zushin menurutku sekarang lagi oke banget nih untuk nge-clear dia gak usah pakai mana untuk minion. Mananya jadi hemat banget ya. Mananya hemat banget. Tapi kehadiran dari Jiva itu loh, karena ini masih menjadi perdebatan kan. Mungkin lagi-lagi sih, sekarang udah ada solusinya karena udah ada Julian. Jadi magic damage-nya emang udah ada 2 nih. Tinggal maksimalin di Moskov dan 1 explainer yang nanti bakal dibawain sama Veldora.
Cuma masalahnya, kalau ini di-ban untuk Zushin-nya ya berarti sisanya mungkin ada di Aurora, Zas, yang bisa dibawa sama Aboy. Ya, dan sebenarnya Valentina juga masih terbuka sih sejauh ini. Kita tahu ada ultimate nanti yang bisa diambil juga oleh sosok Valentinanya. Jadi let's see untuk RRQ pilihan mereka akan lebih ke arah mana. Mempertimbangkan masih ada sisi XP juga yang terbuka. Yep. Plus kalau kayak begini berarti yang terlihat adalah untuk RRQ sih mereka masih on the track dari strateginya Prof ya. Karena kan kita sering banget ngelihat apabila ada chip, kita selalu menjalankan Carmilla gitu loh. Untuk bisa menghalau itu semua. Tapi ternyata mereka masih tetap dengan Matilda-nya sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Karena jangan-jangan seperti yang kita tahu ya bahwa memang RRQ ini bermain dengan metode tank jungle juga. Jangan-jangan Carmilla-nya yang di jungle. Oh, bisa sih. Mereka satu-satunya tim yang masih bawa tank jungle soalnya. Iya juga ya, masih ada kemungkinan nanti untuk Carmilla-nya muncul. Tapi kayaknya di skip dulu nih Nevin, karena udah ada Valentina yang diamankan. Ya. Seperti yang kita tahu, Bisa Carmilla bisa di-copy dengan adanya kehadiran dari IMU-nya Valentina. Jadi sangat merugikan sekali kalau misalkan Carmilla masih mau di-pick di sini. Ya, jadi langsung nge-deny untuk Carmilla-nya. Tapi dari RRQ juga mereka tetap harus butuh counter setup mungkin di sisi yang lain. Secara efek sisi yang mereka bawakan lebih ke arah slowing effect saja dari Yev, terus juga nanti ada dari Matilda, tinggal damage dealer-nya aja nih yang akan kita saksikan di arah Chandler dan juga di arah God Lane. Alpha Ixia kah yang akan dibawakan? Yap. Atau Cloud? Dan Cloud ternyata Prof. Wow, Bane. ada Bane. Dia bermain dengan fighters, dia bermain dengan tempo. Yang kita tahu sendiri Bane dari Sujin ini safe banget dan dia lebih menuju kepada objektif. Sehingga mungkin perang objektif lagi. Using skill di objektif juga. Di Turtle atau Ward, itu yang harus digarisbawahi oleh kedua belah tim ini. Ya. Walaupun kalau kita melihat dari beberapa hero jungler yang digunakan Sujin di season 14 ini ya, Ben yang mungkin paling menyumbang banyak death-nya ya Prof ya. Iya. Di saat dia menggunakan dari Ben ini. Ya, tapi lagi-lagi karena permainannya tenang dan gak ada team fight yang gimana-gimana, gak ada invade juga, itu yang ngebuat kayaknya Ben tuh lebih relax gitu loh mainnya menuju ke late game. Ya, dan pilihan terakhir ya, jatuh ke arah Davis di sisi XP. Oke, untuk hero badan juga ya. Karena Chip bukan tipikal hero yang bisa ngebadanin lama-lama sehingga Tamus adalah solusinya. Kalau ngomongin sisi power, ya mungkin lagi-lagi di sini yang bakal diambil sama Aboy itu akan menentukan tambahan sisi power dari Geekfam. Ya, dan opsinya memang cukup banyak ya. Bahkan dia bisa ambil juga ke arah Bane, ada sisinya, ada damage-nya juga. Yang nanti bisa disumbangkan oleh sosok Aboy dan lengkap sudah. Untuk line up dari kedua belah tim, powernya cukup berbeda. Julian yang harus bermain di arah early game dan didukung juga dengan adanya Valentina maupun Chip. Wah ini penuh banget MPL Arena ya. Ya ampun match pertama kita udah heboh banget ini ya. Luar biasa loh. Luar biasa ya, Kingdom dan juga Geekfam Unity. Kali ini bakal jadi match penentuan untuk Kingslayer dan juga Sang Raja. Yap, jadi itu dia deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Misi balas dendam untuk Geekfam di leg yang kedua. Alter Ego dan Dewa sudah merasakan akibatnya. Akankah di game yang pertama bisa mereka ambil dari RRQ jadi untuk mengawali di hari ini MPL Arena mana suaranya? Wow, ini dia untuk match pertama kita hari ini, game yang pertama juga RRQ versus Geekfam. Melihat dari pemilihan hero-nya Vincent akan benar-benar diharapkan untuk bisa mendapatkan seluruh monster jungle dengan jauh lebih cepat. Dan mungkin gak bakal banyak gangguan kecuali dari sarang chipnya nih. Baloy ya akan cukup berani, tapi ya bedanya tadi seperti kata Prof KB juga, Y-Walk yang akan butuh 60 detik. Ya, ini Y-Walk-nya nggak bisa buru-buru ya, kayak di patch sebelumnya. Karena dari 20 detik, tiba-tiba sekarang jadi 60 detik, lama banget tentunya. Tapi Baloy dalam keadaan yang sangat low HP. Baloy mengejutkan tadi ya. Ya, dan cukup berani memang dengan nyawa yang terbatas, bahkan nge-trigger. Oke, Baloy first blood menjadi milik dari Sujin. Itu juga udah dibuka masalahnya, jadi emang udah gak ada escape skills lagi. Dan itu ngebuat kerugian jatuh citra Geekfam. Quantum Charge. Dan Aboy juga. Waduh, Aboy Hampir terpick off dengan adanya Void Blast. Tapi kalau kita ngomongin soal minion ya mau gak mau dari Geekfam bakal melepaskan minion di mid lane. Karena tadi chipnya udah terkena first blood juga dan itu akan mengganggu bagaimana keseimbangan dari mid lane-nya. Yep, sementara sekarang Sujin belum menyentuh di level 4-nya. Dia harus mengamankan lagi karena satu monster jungle dan itu berdekatan loh bro. Ya. Selain juga daerah butuh banget level 4 sebenarnya. Oke. Dan sekarang Skylar udah mendapatkan satu hantaman tadi. Sementara Vincent yang mulai mendekat dengan adanya
Pergerakan dari Idok dan juga Sun Sujin hampir saja. Sebelum bisa ya untuk di awal pastinya karena banyak source skills dari Vincent yang masih saya disimpan dengan baik juga. Perebutan yang menarik di arah blok lane antara Monster dan juga counter di arah mid lane gak kalah menarik ketika Baloy bakal coba untuk dapetin leveling yang keempat terlebih dahulu memperkeruh suasana di area turtle. Yap, dan Dairon juga udah level 4 siap untuk bisa bergabung, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Vincent. Nah, retribution dari Sun Sujin belum ready sebenarnya untuk ngelakuin team fight. Karena di bagian top lane tadi udah sempat dia gunakan ketika bertemu dengan Vincent, dan itu yang membuat Switch Circle untuk Geek Fam kali ini. Ya, dan secara historis memang Rins mendapatkan 3 kali kemenangan dengan Nymphnya, jadi emang track record yang bagus sejauh ini. Tinggal kita tunggu saja untuk di game kali ini apakah power dari ultimate seorang Nymph sendiri, reward manipulation masih bisa memanipulasi para pemain dari GK. Selain kalau kita ngomongin soal chip yang dilepaskan, ini membuat satu rotasi baru. Kemana dia? Ada di bagian bawah dan sepertinya mereka siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari daerah di mana sekarang daerahnya sendirian mereka bisa pisah. Tapi masih ada pergerakan di dalam dan di mana dirinya dikeroyok. Namun untuk sekarang ada satu blessing duet yang datang untuk bisa mengajukan dan bahkan kembali lagi ke posisi semula. Battle Mirror Image itu yang membuat dia kembali lagi. Dengan adanya teleportation yang ditemukan, Cadera malah membuka jalan untuk Skylar datang ke bawah. Wah, itu terlalu jauh sih. Tapi sekarang memang kalau kita ngomongin dari arah objektif, pertukaran terjadi. Di arah top lane ada pentingan gold yang akan habis. Tapi hati-hati juga untuk seorang Cadera. Karena meskipun ada Baloy di bagian belakang, tapi sepertinya Baloy yang akan terjebak. Ya, dan sekarang Baloyski terjebak sendirian. Bisakah dia selamat? Dan barusan adalah potret dari plus 1 juta IQ tadi dari Skylar tuh ya. Dia taruh di BMI-nya, dia pergi dengan portal. Udah pasti, itu udah pernah ditunjukkan juga waktu Cloud Luoyi dulu kombonya. Wedge berimbang nih sepertinya dia antara RQ dan juga Geek. Betul sekali. Oh, 4 berbanding 2, oke. Dan real world manipulation dikeluarkan Hidok menjadi korban. Yap, itu dia satu korban yang harus tumbangkan dengan satu buah flicker juga yang sudah tertrigger pastinya. Pertukaran objektif lagi dan turtle yang kedua ini akan cukup mencekam sih untuk RQ Hoshi. Iya. Setup udah dilakukan. Masalahnya walaupun tadi dapetin platingan di top lane, tapi goldnya dipegang sama Geek Fam. Karena ditukar di bawah juga. Dan itu dia portal. Waduh, dikeroyok bisa dong ini Bobo Kikaramada tuh sedikit lagi yang tersisa. Bisakah dia selamat tapi tidak karena Richa terkapar bersama dengan Sun Sujin walaupun balas tidak berhasil diamankan, tapi Vincent menjadi korban pula ditabrakin lagi aboynya Bobo Kikaramada. Aboynya masih berhasil selamat. Sejauh ini masih ada Dairon di belakangnya. Coba lihat, Dairon benar-benar mengamuk. 3 pemain berhasil dihilangkan dan Dylan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali, Bro. Wah, ini lagi-lagi sih Mobius. Ketika sudah mendapatkan Infernal Pursuit, dia bakal strong banget. Dan ditambah dengan Matilda, dia makin strong juga karena ada shield dan follow. Tapi wah, masih Robin dan sekarang Veldora aja langsung maju ke bagian terdepan dengan satu sinking itu tadi udah langsung tapi totalnya berhasil lagi diamankan. Juga ada Sun Sujin Baliskinya berhasil juga, tapi Idok pun menjadi korban dan sekarang pergerakan dari Veldora sendirian terjebak di kandang dari sang raja. Bagi mana Veldora? Hey, gocek tipis-tipis dan selesai. Tapi masalahnya pula bottom lane-nya juga dihancurkan. Cadera mendapatkan 2 turret sekaligus. Wah, ini nggak ada yang berhenti sama sekali sih. Tempo yang terlalu tinggi dan sebenarnya dari Cadera ini jadi satu plus poin banget buat Geek Fam. Mereka akan segera mengejar juga ketertinggalan goalnya. Dan sekarang waktunya untuk RKOC juga mulai memperhatikan turret objektif mereka. Dapat objektif dari Turtle. Dapetin top lane juga, tapi masih kalau ngomongin gold, kita bisa lihat sendiri, ini Geek Fam sedikit leading sebenarnya, tapi akhirnya disusul pelan-pelan gara-gara sharing gold barusan. Dan kalau kita lihat dari next itemnya, itu dia, Dimension Sword langsung golden staff buat Fam sekarang. Jadi emang pengen banget team fight di menit yang ke-7. Dan itu yang mungkin dicari sama Ararki juga dengan Bane yang cukup stabil dari Sun Sujin. Ya, Glowing One di tangan dari seorang Rins juga udah ada di sana, jadi gak heran kalau misalnya kita ngomongin ke arah damage, Baleski harus lebih berhati-hati, tapi Aboy. Waduh, Aboy yang terjebak sendirian dikejar habis-habisan. Aboy mau ke arah mana? Aboy! 4 lawan 1 bakal jadi hal yang sulit untuk bisa dilepaskan oleh seorang Aboy sendiri. Dan sekarang yang jadi masalah adalah outer threat mid lane. Ya, dan ini dia real one manipulation langsung dikeluarkan, bahkan ada pergerakan tadi di mana Baleski masuk dari belakang dan juga tadi udah langsung dikeluarkan pula, tapi coba lihat Skylar, sakit banget Skylar. Masih berhasil selamat Skylar. Dan lagi-lagi battle mirroring image yang menyelamatkan diri seorang Skylar. Responsif banget, nice reflex dari seorang Skylar. Dan sekarang mereka masih memberikan pressure, Baleski. Oke, Baloy. Selamat. Pas banget tadi dia makan keripiknya ya. Di momen ketika ada Idok dan juga ada Sun Sujin yang ingin mencoba untuk melakukan sandwich di sana.
Mungkin sekarang udah mulai tenang sedikit karena Turtle yang selanjutnya mungkin akan menjadi tempat team fight 5 lawan 5. Semenjak Baleski juga belum mengeluarkan portalnya. Dan ini dia akan ada pertempuran tapi Idok, hampir saja Idok satu yang terakhir tapi Idok berhasil dari memancing beberapa source skill yang udah dikeluarkan karena tubuhnya dan sekarang pergerakan dari Dairon dia langsung yang mengganggu karena dari Cadera. Coba lihat Dairon dia, tapi ternyata Turtle berhasil diamankan. Akhirnya Vince ada pertempuran kembali terjadi dengan satu Blazing Duet udah langsung dikeluarkan pulang oleh sekarang. Tapi sekarang Blazing Duetnya tercancel tapi Cadera dan juga Dairon belum selesai. Ini mau sampai kapan ini berdua? Belum ada yang bisa take down kecuali Veldora. Yap, itu dia Veldora. Selesai. Decline Skylar. Surprise! Langsung didatangkan oleh seorang Baleski. Dairon pun hadir kembali. Dairon masih ingin lebih. Dairon coba lihat tapi Baloy kembali ngemil. Kembali dengan chipsnya mengembalikan beberapa HP barunya. Tapi ini nice play sih dari Baleski karena mereka berhasil ngedapetin Skylar, sosok gold leader yang begitu mahal dengan 3 poin eliminasi yang sudah diamankan. Wah, Baloy sih darahnya bener-bener langsung setengah lagi. Dairon langsung kayak, oke, aku urungkan niatku. Gak jadi. Mundur dulu ya. Karena nggak mungkin bisa di instant kill. Jadi selain gara-gara tadi ya, Skylar yang tertangkap pas banget Battle Mirror Image yang udah nggak ada di bagian mid lane. Otomatis portal dari chipnya bakal langsung ngerespon dengan cepat. Tapi untuk di team fight selanjutnya di area Lord, hati-hati sama Sujin. Dia udah mendapatkan level 12. Sementara Vincent walaupun mendapatkan 2-1 secara turtle, tapi dia nggak terlalu banyak nih makan farming di area side lane. Betul. Dan secara damage juga tadi udah mulai terlihat ya bagaimana damage dari Skylar emang terasa lebih tajam karena poin eliminasi yang juga cukup jauh berbeda. Dan sekarang dari Gfam pun akan coba untuk memperdalam lagi area yang bisa mereka jajah, termasuk dapat di area top lane. Dan Skylar sudah mencapai target lagi sepertinya. Yap, Aboy dikejar tapi ada Veldora tadi yang pasang badan keluar dari rumput. Ngapain lo? Ngapain lo? Terlalu Wait. Udah ada satu real war manipulation dan selesai. Pergerakan dari Aboy. Tidak diduga sepertinya, tidak ada flicker juga untuk Aboy melarikan diri. Dan ya, satu swing yang gak sia-sia lagi pada akhirnya dari seorang Prince. Next, kita bakal melihat objektif selanjutnya zone out seperti apa yang bisa dilakukan. Dan kita tahu nih, power dari Povius seperti apa, Prof? Ya, tapi lagi-lagi di sini using dari Matildanya nggak bareng sama Povius, dia bareng sama Cloud. Jadi mungkin kita akan lebih ngeliat ya, gerakan Skylarnya bakal dibantu sama Idok, kecuali dia Langsung dipanggil langsung dikeroyok begitu, bisakah dia bertahan? Dairon langsung dipanggil begitu saja, tapi sejauh ini dirinya pun masih menang, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa karena Dairon belum sempat melihat, tapi setidaknya Lord di tempat berbeda untuk masih diamankan. Sekarang pertempuran kembali terjadi di area Lord. Apa yang berbeda di korban, tapi Cadera tersisa sendirian dan ada Cadera. Selesai, wipe out. Wipe out di menit yang akan berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Bahkan bukan cuma player, mereka juga berhasil mendapatkan Lordnya. Satu buah shortcut yang menjadi bumerang bagi Geekfam. ya lagi-lagi karena ada Matilda, Flask of the Oasis memperlama juga nih nyawa dari Povius. Yang tentunya dengan adanya Vengeance juga, damage reduction dia berikan. Tentu Geekfam juga makin sulit untuk bisa melakukan eliminasi. Tapi untungnya Lord dapatkan oleh Sujin. Diam, senyap, dan on point secara objektifnya. Iya, singkat, jelas, rata. Sehingga jelas bukan padat lagi ya. Iya, bukan pada rata udah. Karena WWS bisa langsung diamankan, ini bakal nge-swing lagi dari arah goldnya. RRQ Hoshi akan semakin kaya dan semakin mudah mereka untuk mendapatkan base turret mungkin dengan Lord yang masih berjalan di bagian bawah. Dari Gold ya, ini membuat sebuah game baru nih dari Geekfam yang dimana mereka harus mengejar ketertinggalan, tapi di sisi lain juga Cadera masih belum cukup karena dia belum punya Win of Nature. Di sisi lain dia berbiasa dengan benang tersortir. Oke, mencoba dengan satu Blazing Duetnya, tapi Baloy membalaskan keadaan di bagian belakang. Coba lihat Veldora aja. Hadir untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata sekarang dia berhasil untuk diamankan begitu saja. Veldora menjadi orang terdepan. Apakah dia bisa bertahan? Namun di paling lain, tapi Cadera menjadi korban pula. Dan sekarang Vincent menghilang. Aboy menjadi pemain terakhir kali ini mati. Ada satu minion yang harusnya masih bisa ditahan dengan cleaning cepat. Aboy, bisakah tidak bisa? Lengah dikit, rata untuk kedua kalinya. Yes, dan 3 tim sampai Baleski kembali di dalam Helmdam. Oke, dan ini waktunya mereka menutup game yang pertama. RRQ Hoshi, game pertama berhasil mereka tutupkan dengan sangat rapi dengan 2 kali weapon yang juga berhasil mereka saja. 2 kali wipe out yang membuat 2 kali juga Geekfam mengalami kerugian. Dari segi objektif, bahkan dari segi pundi-pundi point kill, 3000 gold lead saja sudah cukup untuk membawa RRQ mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Terlalu mengerikan sepertinya. Tapi di satu sisi juga terlalu terburu-buru dari Geekfam ya. Ya. Walaupun mereka punya chip,
Tapi ternyata mereka masih belum bisa maksimalin Moskov dan Chip dengan power teleportation-nya. Ini game yang pertama menurut aku ya, mereka bermain dengan makronya iya, tapi ini adalah makro jenis kasarnya. Ini benar-benar kasar banget beda di game yang pertama, tabrak sini, Yap. tabrak sana, culik sini, culik. Wah, Timnya udah nggak berhenti sama sekali ya dari awal game berjalan, dari RRQ yang mencoba untuk maksimalkan, karena mereka tahu nih power army yang begitu berbahaya dari Geekfam harus dicegah secepat mungkin, dan itu Ya. yang berhasil mereka lakukan. Karena ketika lihat game, lengah dikit tiba-tiba ada portal pasti dari RRQ-nya. Mereka bakal kena pick off lebih satu seharusnya di sana posisinya. Iya. Tapi semakin lama game berjalan, ternyata tidak dibiarkan late game itu tercipta. Semenjak kita tahu di sini, Singular sebenarnya tertangkap karena efek immobilize, karena efek tahun, karena dia juga pakai sprint, jadi dia nggak punya Vilify tentunya. Dan tapi di sisi lain, lihat bagaimana Direct dengan Vengeance dan juga dengan follow up cepat dari Rins yang bisa nge-shutdown ke arah dari Cadera. Iya, Rinzi jadi bebas banget nih pada akhirnya output damage bisa disampaikan dengan